Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dunia kembali dikejutkan oleh kabar besar dari jantung wilayah yang selama ini menjadi pusat konflik abadi. Pada tanggal 17 Agustus tahun 2025, tepat ketika bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan di tanah Israel, terjadi gelombang demonstrasi yang luar biasa. Bukan ratusan, bukan pula puluhan ribu, melainkan 500.000 orang yang tumpah ruah ke jalanan menentang kebijakan pemerintahan Benjamin Netanyahu yang disebut sebagai Israel Raya. Sebuah kebijakan yang semakin jelas menunjukkan ambisi, ekspansi, perang, dan darah. Sebelum kita masuk lebih jauh, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dukungan dari Anda semua adalah semangat bagi kami untuk terus menghadirkan konten informatif, penuh makna, serta mengingatkan kita semua untuk selalu menimbang peristiwa dunia dengan kacamata iman. Hari ini kita akan membahas dengan tuntas bagaimana rakyat Israel sendiri turun ke jalan menentang kebijakan pemimpinnya, sebuah peristiwa yang bukan hanya menggemparkan, tetapi juga memperlihatkan bahwa kebenaran itu bisa datang dari suara siapapun, bahkan dari dalam negeri yang selama ini menjadi penindas bangsa lain. Allah sedang menunjukkan tanda-tandanya bahwa kezaliman itu pasti ada akhirnya. Mari kita telusuri bersama segmen demi segmen, agar hati kita semakin terbuka, pikiran kita semakin tercerahkan, dan iman kita semakin kokoh. Inilah peristiwa bersejarah yang tak boleh kita abaikan. Demonstrasi besar ini menjadi bukti nyata bahwa tidak semua warga Israel sepakat dengan ambisi perang Netanyahu. Ketika 500 juta jiwa turun ke jalan, itu bukan sekadar protes biasa, melainkan tanda ketidakpuasan mendalam terhadap arah kebijakan yang akan membawa lebih banyak darah, air mata, dan penderitaan. Rakyat yang selama ini dicekoki propaganda, kini mulai menyadari bahwa memperluas perang bukanlah solusi, melainkan bencana. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana puluhan ribu serangan balasan dari berbagai kelompok perlawanan tidak pernah membawa kedamaian. Hanya siklus kekerasan yang tiada henti. Yang paling mereka khawatirkan adalah nyawa para tawanan perang yang kini berada di tangan Hamas di Palestina. Mereka tahu, jika Netanyahu memaksakan perang besar, maka nyawa para tawanan itu akan menjadi taruhan. Teriakan "cukup sudah" di jalan-jalan Tel Aviv, Yerusalem, hingga Haifa. Rakyat berteriak menuntut agar Netanyahu segera menghentikan kebijakan Israel Raya yang dianggap tidak manusiawi. Bendera-bendera putih dan spanduk dengan kalimat penolakan perang berkibar di tengah lautan manusia. Sungguh, pemandangan ini mengejutkan dunia. Bagaimana mungkin rakyat Israel sendiri justru menentang kebijakan pemimpin yang mereka pilih? Tanda bahwa kebenaran semakin jelas dan kebohongan mulai runtuh. Perluasan perang yang dimaksud Netanyahu adalah proyek ambisius yang ingin menjadikan Israel sebagai kekuatan tunggal di Timur Tengah dengan menguasai wilayah baru. Dalam narasi politiknya, Netanyahu menyebut hal ini sebagai langkah strategis untuk keamanan nasional, namun rakyat melihatnya berbeda. Mereka menyadari bahwa setiap langkah ekspansi berarti genangan darah baru yang akan mencoreng sejarah. Yang lebih menyakitkan bagi sebagian warga Israel adalah ketika mereka mendengar kabar bahwa nyawa tawanan yang ditahan Hamas di Gaza akan semakin terancam. Mereka bukan hanya memikirkan strategi politik, melainkan keluarga, kerabat, bahkan teman mereka yang kini hidup dalam ketidakpastian di balik jeruji. Hamas, rakyat menuduh Netanyahu buta hati dan hanya mengejar ambisi politik tanpa memikirkan dampaknya terhadap rakyatnya sendiri. Kebijakan Israel Raya bagi mereka bukan lagi sekadar retorika, tetapi sebuah ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup mereka. Dalam konteks ini, kita bisa melihat bagaimana Allah menampakkan kebenaran pemimpin yang zalim meski berkuasa. Lambat laun akan ditinggalkan rakyatnya sendiri. 500.000 orang yang turun ke jalan bukan jumlah kecil. Angka ini menunjukkan hampir seperempat populasi aktif kota besar di Israel. Media-media dunia menggambarkan lautan manusia yang menyerukan penghentian kebijakan perang. Beberapa pengamat politik menyebut demonstrasi ini sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Israel modern. Dalam sejarah bangsa Yahudi, jarang sekali terjadi penentangan masif seperti ini. Biasanya mereka solid, rapat, dan loyal terhadap kebijakan pemerintah. Namun kali ini, suara rakyat begitu lantang.
tidak bisa lagi diabaikan. Mereka sadar, jika ambisi Netanyahu diteruskan, maka masa depan anak-anak mereka akan terus bergelimang darah. Apalagi dunia kini sudah tidak lagi sama. Perlawanan Palestina semakin kuat, dukungan dunia Islam semakin luas, dan isolasi terhadap Israel semakin nyata. Dalam kondisi seperti itu, kebijakan ekspansi hanyalah bentuk kesombongan yang pada akhirnya bisa memakan tuannya sendiri. Sungguh, Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang zalim akan binasa oleh kezalimannya sendiri. Yang sedang kita saksikan dengan mata kepala kita, demo besar ini juga memperlihatkan adanya perpecahan internal di Israel. Elit politik terbelah. Sebagian mendukung Netanyahu, sebagian lainnya justru menuntut agar ia mundur. Rakyat yang turun ke jalan memanfaatkan momentum ini untuk menekan pemerintah agar segera menghentikan kebijakan perang. Mereka tahu, setiap peluru yang ditembakkan bukan hanya akan mengenai musuh, tetapi juga bisa berbalik menghantam mereka sendiri. Ribuan rudal dari Gaza dan Lebanon sudah menjadi bukti nyata. Tidak ada tempat yang benar-benar aman di Israel jika perang diperluas. Kebijakan Israel Raya juga dianggap tidak realistis. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin memburuk, inflasi meningkat, biaya hidup melonjak, sementara pemerintah terus menghamburkan dana untuk perang. Rakyat merasa semakin tertindas dan ditipu. Bukankah ini sudah sangat jelas menggambarkan bahwa kezaliman hanya membawa kehancuran? Allah menunjukkan, sebesar apapun kekuatan manusia, jika dipakai untuk menindas, maka kehancuranlah yang akan datang. Di tengah kerumunan demonstran, terlihat banyak keluarga yang membawa anak-anak mereka. Hal ini bukan sekadar simbol, tetapi sebuah pesan yang dalam. Mereka tidak ingin generasi mendatang hidup dalam beang-beang perang. Anak-anak yang harusnya bermain di taman, belajar dengan tenang, justru kini tumbuh dengan suara sirena serangan udara dan dentuman bom. Mereka berteriak dengan penuh emosi, "Kami ingin masa depan untuk anak-anak kami, bukan kematian." Teriakan ini menggema di seluruh jalanan, menusuk hati siapa saja yang mendengarnya. Bahkan media internasional pun menyoroti bahwa rakyat Israel sendiri sudah lelah hidup dalam siklus kekerasan yang tidak pernah berakhir. Ini mengingatkan kita pada pesan Allah dalam Al-Quran bahwa setiap manusia menginginkan ketenangan. Tetapi kezaliman para pemimpinlah yang seringkali menghancurkan kedamaian itu. Ambisi Netanyahu adalah bentuk kesombongan yang melawan fitrah manusia itu sendiri. Maka wajar Allah mulai membuka hati rakyatnya untuk bangkit menentang kebijakan yang zalim. Inilah tanda-tanda kebesaran Allah yang harus kita renungkan. Selain teriakan menentang perang, para demonstran juga membawa spanduk yang bertuliskan tuntutan agar Netanyahu mundur dari jabatannya. Mereka menganggap Netanyahu bukan lagi pemimpin yang sahih karena gagal membawa bangsa ke arah yang damai. Kebijakannya menjerumuskan mereka ke dalam jurang kehancuran. Kemarahan rakyat semakin besar ketika media internasional mengungkap bahwa kebijakan perang yang diperluas juga berhubungan dengan kepentingan politik Netanyahu untuk mempertahankan kekuasaan. Artinya, nyawa rakyat dipertaruhkan demi kursi politik seorang pemimpin. Ini sungguh ironi. Pemimpin yang seharusnya melindungi rakyatnya justru menjadikan rakyat sebagai tumbal bagi ambisi pribadi. Dalam Islam, seorang pemimpin adalah amanah. Ketika amanah itu disalahgunakan, maka ia telah menyalahi ketentuan Allah. Allah sudah berfirman bahwa orang-orang yang khianat terhadap amanah akan mendapat balasan yang pedih. Dan inilah yang sedang terjadi. Pemimpin zalim akan segera dipermalukan di hadapan rakyatnya sendiri. Kebijakan Israel Raya juga membawa dampak buruk bagi hubungan internasional. Dunia semakin muak dengan agresi Israel. Negara-negara Eropa, bahkan sekutu dekat mereka, mulai menekan agar kebijakan perang dihentikan. Namun Netanyahu justru semakin keras kepala. Rakyat melihat, bukannya membawa Israel ke posisi kuat, kebijakan ini justru menjadikan mereka semakin terisolasi. Ekonomi jatuh, diplomasi hancur, dan hubungan internasional penuh ketegangan. Dalam kondisi seperti ini, wajar bila rakyat marah. Mereka tidak ingin menjadi korban politik internasional yang merugikan mereka sendiri. Demonstrasi besar yang terjadi pada 17 Agustus itu bukan hanya simbol perlawanan, tetapi juga seruan agar dunia mendengar bahwa rakyat Israel pun sudah tidak sepakat dengan kebijakan zalim pemimpinnya.
Dan inilah cara Allah bekerja. Seringkali kehancuran rezim zalim dimulai dari dalam, dari rakyatnya sendiri yang sudah tidak lagi mau tunduk. Salah satu isu terkuat yang memicu demonstrasi ini adalah nasib tawanan perang yang ditahan Hamas. Rakyat takut kebijakan perang besar-besaran akan membuat Hamas mengeksekusi tawanan. Bagi mereka, itu bukan sekadar strategi perang, melainkan tragedi kemanusiaan yang mengerikan. Keluarga para tawanan menangis di jalanan, membawa foto anak, suami, dan kerabat mereka yang kini berada dalam bahaya. Tangisan itu menjadi pemandangan yang menggetarkan hati. Bawa mereka pulang, jangan korbankan nyawa mereka, teriak para ibu dengan suara parau. Momen ini seakan membalikkan keadaan. Israel yang selama ini dikenal keras kepala, kini justru rakyatnya menuntut belas kasih dan menghentikan darah. Dunia melihat ini sebagai paradoks yang luar biasa. Sungguh, Allah maha membolak-balikkan hati. Rakyat yang selama ini mendukung agresi, kini justru menangis meminta nyawa orang-orang yang mereka cintai diselamatkan. Demonstrasi ini juga menggambarkan bagaimana rakyat mulai sadar bahwa perang tidak pernah membawa kemenangan sejati. Puluhan tahun, konflik dengan Palestina hanya menorehkan luka tanpa ujung. Mereka kini mulai bertanya, untuk apa semua ini? Kesadaran kolektif ini sangat penting, karena ia lahir dari pengalaman panjang. Setiap roket yang menghantam kota mereka, setiap alarm serangan udara, membuat mereka sadar bahwa hidup damai jauh lebih berharga daripada ambisi kosong yang hanya melahirkan kematian dalam sejarah. Tidak ada satupun rezim zalim yang bisa bertahan selamanya. Fir'aun binasa, Karun tenggelam, Namrid masnah. Dan Allah menunjukkan pola yang sama. Siapapun yang berlaku zalim pasti akan jatuh. Maka apa yang terjadi di Israel hari ini bukan sekadar politik, melainkan bagian dari skenario besar. Teriakan rakyat juga diarahkan kepada dunia internasional. Mereka meminta agar PBB dan negara-negara lain menekan Israel untuk menghentikan kebijakan ekspansi perang. Rakyat sadar, tanpa tekanan internasional, Netanyahu akan terus bertindak sesuka hati. Spanduk bertuliskan, "Hentikan perang sekarang juga." Bahkan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa agar pesan mereka tersampaikan ke seluruh dunia. Dunia pun mulai melihat bahwa tidak semua warga Israel haus darah. Ada di antara mereka yang ingin damai, ingin hidup normal, tanpa teror, tanpa penindasan. Namun tetap saja, kita tidak boleh melupakan bahwa selama ini kebanyakan rakyat Israel diam ketika Palestina dibantai. Maka demonstrasi ini sekaligus menjadi ujian bagi mereka. Apakah benar-benar ingin damai atau hanya karena merasa dirugikan sendiri? Dalam hal ini, kita umat Islam harus bijak. Kita mendukung setiap suara yang menentang kezaliman, tetapi tetap waspada agar tidak tertipu dengan propaganda dari sisi keimanan. Apa yang terjadi ini adalah bukti nyata kebesaran Allah. Allah bisa membangkitkan penentangan. Bahkan dari pihak yang selama ini dianggap musuh, Allah bisa melemahkan rezim zalim dengan cara yang tidak pernah kita sangka melalui perlawanan dari dalam. Ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa jangan pernah merasa sombong dengan kekuasaan manusia. Netanyahu dengan seluruh kekuatan militer dan politiknya kini diguncang oleh rakyatnya sendiri. Allah menunjukkan bahwa tidak ada benteng yang mampu melindungi orang zalim dari murkanya bagi umat Islam. Peristiwa ini adalah isyarat untuk semakin yakin bahwa kemenangan pasti akan datang. Kemenangan itu bukan hanya melalui senjata, tetapi juga melalui kehancuran internal musuh. Allah sedang membuka jalan, dan kita harus terus bersabar, berdoa, serta memperkuat iman. Akhirnya, demonstrasi besar pada 17 Agustus tahun 2025 ini menjadi catatan sejarah. 1,5 juta rakyat Israel menentang pemimpinnya sendiri. Mereka marah, kecewa, dan takut. Mereka menolak dijadikan tumbal ambisi perang dunia, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa kezaliman selalu berujung pada kehancuran. Netanyahu yang dulu begitu dielu-elukan, kini justru dihujat rakyatnya sendiri. Dan ini hanyalah permulaan. Jika ia terus keras kepala, kehancuran yang lebih besar akan segera tiba. Bagi kita umat Islam, ini adalah pengingat. Allah tidak pernah tidur. Allah Maha Adil. Setiap darah yang ditumpahkan di Palestina tidak akan pernah sia-sia. Setiap tangisan anak-anak Gaza, setiap jeritan para ibu, semua itu sampai ke langit. Dan
Allah sedang menjawabnya, perlahan namun pasti. Maka marilah kita terus berdoa agar kemenangan Islam segera datang dan bumi Palestina terbebas dari penjajahan, sahabat sekalian. Inilah peristiwa besar yang terjadi pada 17 Agustus tahun 2025. 5. Ratus ribu rakyat Israel sendiri turun ke jalan menentang kebijakan zalim Netanyahu. Mereka sadar bahwa perang tidak pernah membawa kebaikan, hanya kehancuran. Dunia kini semakin melihat bahwa kebenaran tidak bisa selamanya ditutup-tutupi. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa setiap kezaliman pasti ada akhirnya, bahwa setiap darah yang ditumpahkan pasti akan mendapat balasan, dan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan tertindas. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini, agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa besar dunia. Mari kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, agar senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, dan kemenangan oleh Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.